Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin kami dari kelompok 4. Oke, jadi di materi pertemuan yang ke-11 ini adalah metodologi lingkungan terpadu, akan kami sajikan saya sendiri, Aris Budianto, kemudian Mbak Betty dan Bu Liliama. Langsung saja tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian bioteknologi lingkungan dan jenis bioteknologi. Yang kedua adalah mendeskripsikan produk bioteknologi dalam bidang lingkungan. Yang ketiga adalah mendeskripsikan cara kerja produk bioteknologi dalam bidang lingkungan. Yang keempat, mendeskripsikan peran bioteknologi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Pendahuluan, bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Bioteknologi dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner dalam wacana molekuler. Ilmu-ilmu dasar merupakan tonggak utama pengembangan bioteknologi maupun industri bioteknologi. Penerapan bioteknologi dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa penerapan bioteknologi di berbagai bidang antara lain rekayasa genetika, kultur jaringan, dan cloning. Selain itu juga diterapkan dalam bidang pangan, industri medis, dan bidang-bidang lain termasuk lingkungan. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi, banyak dampak yang ditimbulkan terutama bagi lingkungan. Bioteknologi juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia tersebut. Definisi bioteknologi lingkungan. Bioteknologi yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen-agen biologis seperti makroorganisme, sel tumbuhan, sel hewan, manusia, dan enzim untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian Edwan, bioteknologi merupakan bioteknologi lingkungan didefinisikan sebagai cabang dari bioteknologi yang mengatasi permasalahan lingkungan. Ilmu ini juga diartikan sebagai ilmu multidisiplin yang memanfaatkan ilmu pada bidang sains dan teknik dalam menggunakan potensi mikroorganisme bagi lingkungan. Kesimpulannya adalah bioteknologi lingkungan adalah pengembangan penggunaan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi dengan menggunakan agen biologi, baik mikroorganisme, sel tumbuhan, sel air maupun sedimen. Jenis-jenis teknologi ada yang konvensional dan modern. Konvensional dilakukan dengan cara dan peralatan yang sangat sederhana, dasar mikrobiologi dan biologi. Cabang ilmu bioteknologi diantaranya diasosiasikan dengan warna. Bioteknologi merah, red bioteknologi. Bioteknologi di bidang medis cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contohnya adalah memanfaatkan organisme untuk menghasilkan obat dan vaksin. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi putih atau abu-abu, wheat atau green bioteknologi. Bioteknologi yang diaplikasikan dalam bidang industri seperti pertambangan dan produk senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah bioteknologi hijau, green bioteknologi. Bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Dan yang keempat adalah bioteknologi
biru itu bioteknologi. Disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Bioteknologi dalam bidang lingkungan, pohon bercahaya terinspirasi dari bioluminescen, ubur-ubur dan kunang-kunang, dibuat dengan cara mengombinasikan gen dari bakteri bercahaya dengan klorofil tanaman dalam pot untuk menciptakan tanaman avatar. Ini bisa memancarkan cahaya mirip yang dihasilkan kunang-kunang. Kemudian yang kedua adalah biomasa, adalah materi yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, produk sampingannya seperti sampah kebun, hasil panen dan sebagainya. Contohnya adalah biofuel, bioetanol, biodiesel, biogas. Kemudian bioteknologi pengolahan limbah. Biofuel dapat secara luas didefinisikan sebagai padatan, cairan atau gas bakar yang mengandung atau diturunkan dari biomasa. Definisi yang lebih sempit mendefinisikan biofuel sebagai cairan atau gas yang berfungsi sebagai bahan bakar transportasi yang berasal dari biomasa. Biofuel dipandang sebagai bahan bakar alternatif yang penting karena dapat mengurangi emisi gas dan meningkatkan ketahanan energi. Penggunaan minyak nabati sebagai bahan biofuel sebenarnya sudah dimulai tahun 1895 saat Dr. Rudolf Christian Parry Diesel mengembangkan mesin motor yang dijalankan dengan penggunaan minyak nabati atau BBN. BBN saat itu adalah minyak yang didapatkan langsung dari pemerasan biji sumber minyak yang kemudian disaring dan dikeringkan. Bahan bakar minyak nabati mentah yang digunakan pada mesin diesel buatan Dr. Rudolf Christian Parry Diesel tersebut berasal dari minyak sayur. Namun karena pada saat itu produk minyak bumi berlimpah dan murah, maka BBN untuk mesin diesel tersebut secara perlahan-lahan diganti dengan minyak solar dan bioetanol. Bioetanol ini merupakan salah satu sumber energi juga dari biomasa. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang prospektif karena beberapa alasan seperti tidak memberi kontribusi pada pemanasan global, dapat dicampur dengan gasolin sampai 10%, dapat dibuat dari bahan-bahan alami atau biomasa yang dapat diperbaharui seperti ubi kayu, jagung, dan buah-buahan sebagai pengganti MTBI yang potensial. Bioetanol pada prinsipnya adalah etanol yang diperoleh melalui proses fermentasi sehingga dinamakan bioetanol. Bioetanol dihasilkan dari destilasi bir hasil fermentasi. Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang relatif mudah dan murah diproduksi sehingga industri rumahan sederhana pun mampu membuatnya. Biasanya bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Bioetanol dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Terlebih dahulu bioetanol harus dicampur dengan premium dengan perbandingan tertentu. Hasil percampuran ini kemudian disebut dengan gasohol atau gasoline alkohol. Gasohol memiliki performa yang lebih baik daripada premium karena angka oktan etanol lebih tinggi daripada premium. Selain itu, gasohol juga lebih ramah lingkungan daripada premium. Penguapan bioetanol dari cair ke gas juga tidak secepat bensin. Karena itu pemakaian bioetanol murni pada kendaraan dapat menimbulkan masalah, tetapi masalah dapat diatasi dengan mengubah desain mesin dan reformulasi bahan bakar sehingga tidak mengganggu bagi lingkungan atau aman bagi lingkungan. Videonya nanti akan kita lihat bersama, sedang dipersiapkan. Kemudian biodiesel. Biodiesel ini juga salah satu dari biomasa. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami. yang terbarukan
Seperti bicara definisi, biodiesel adalah senyawa metil ester hasil dari proses esterifikasi, transesterifikasi, minyak nabati atau lemak hewani karena memiliki sifat basis yang sama dengan minyak solar. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel. Biodiesel tidak mengandung bahan bakar minyak bumi, tapi dapat dicampur sesuai kandungan tertentu. Biodiesel mudah digunakan, dapat diuraikan secara alami dan tidak beracun. Biodiesel dapat diproduksi dengan bahan baku jarak pagar, sawit, randu, kelapa, kecipir, kelor, usambi, nimba, saga hutan, akar kepayang, gate pahit, kemudian kepoh, ketiau, nyamplung, randu alas, seminai, siur, engkawang terindak, kemudian bidaro, bintaro, bulangan, cerakin, kampis, kemiri Cina, nagasari, cirsak, srikaya, serta potensi minyak nabati dan lemak hewani lain di Indonesia. Bahan baku utama biodiesel yang digunakan di Indonesia saat ini yang paling banyak yaitu CPO atau minyak sawit. Biodiesel dijadikan sumber energi alternatif karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga menjadikannya energi yang ramah lingkungan. Biodiesel dihasilkan dari proses transesterifikasi dengan bahan baku minyak nabati atau lemak hewan yang direaksikan dengan senyawa alkohol seperti metanol. Bahan baku tersebut mengandung rantai trigliserida yang dapat disederhanakan menjadi rantai metil ester monogliserida dengan bantuan katalis senyawa metil ester tersebutlah yang dikenal dengan biodiesel murni atau biasa disebut dengan fatty acid metil ester atau FAMI. Video untuk biodiesel nanti akan kita saksikan. Kemudian biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik, sampah atau limbah biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Metana yang terkandung di dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peran penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Biogas adalah suatu gas metan yang terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik tanpa udara oleh bakteri metan atau metanobakterium, disebut juga bakteri anaerobik. Biogas adalah suatu gas metan yang terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik tanpa udara oleh bakteri metan atau metanobakterium yang disebut juga dengan bakteri anaerobik. Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester namanya yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan-bahan organik oleh yang di samping digester harus dibangun juga penampung slat atau lumpur di mana slat tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Paling banyak digunakan adalah model continuous feeding, di mana pengisian bahan organiknya dilakukan secara continuous tiap hari. Ini akan lebih jelas kalau kita melihat videonya. Setelah pengerjaan digester selesai, maka mulai dilakukan proses pembuatan biogas dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mencampur kotoran sapi ini dengan bahan baku kotoran sapi gitu ya. Bisa juga dengan bahan baku kotoran kambing, bisa dengan bahan baku kotoran manusia. Yang jelas dia berupa biomasa yang kemudian bersifat lembek atau cair. Nah, bahkan dalam proses pembuatannya pun nanti akan dicampur dengan air. Mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Jadi semakin cair semakin bagus karena akan mudah masuk ke digesternya atau penampungnya. Kemudian mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah
dan udara yang ada dalam digester terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digesternya penuh. Kemudian melakukan penambahan starter, banyak dijual di pasaran, sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester. Kenapa kita digunakan isi rumen atau lambung dari sapi itu sendiri? Karena kita tahu bahwasanya di dalam lambung sapi itu banyak sekali bakteri-bakteri yang mampu mendegradasi atau mampu memecah senyawa-senyawa yang bisa merombak dari suatu senyawa yang ada pada makanan sapi tersebut. Kemudian setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Kemudian membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang terbentuk adalah gas karbon dioksida. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan. Dan karbon dioksida mulai menurun. Pada komposisi karbon dioksida 27%, maka biogas akan menyala. Pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya digester, terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga bisa dihasilkan biogas yang optimal. Bio yang artinya hidup dan remediation artinya kembalian daerah atau lokasi yang terkena atau terpapar limbah kimia dengan bantuan makhluk hidup atau bagian atau penyelesaian mikroorganisme seperti bakteri, fungi, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut untuk membersihkan atau menetralkan bahan-bahan kimia dan limbah secara aman dan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah lingkungan. Bioremediasi berasal dari kata bio yang secara umum bioremediasi dimaksudkan sebagai penggunaan mikroba untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, tanah air, atau tanah permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Kemudian ada beberapa proses bioremediasi yang dilakukan untuk mengatasi limbah. Yang pertama itu bioremediasi tanah yang tercemar limbah, menghilangkan minyak bumi. Yang kedua, bioremediasi perairan akibat limbah rumah tangga. Kemudian pengurangan dampak lingkungan akibat pestisida pertanian. Kemudian yang keempat ada pengolahan limbah ikan menjadi biodiesel. Kemudian yang kelima ada bioremediasi limbah pengolahan ikan. Bioremediasi tanah yang tercemar limbah, penghilangan minyak bumi. Pada umumnya, remediasi pencemaran limbah minyak bumi dilakukan secara fisika dengan cara penyaringan, penyerapan, pembakaran, atau secara kimia dengan menggunakan pengemulsi. Cara-cara ini memang dapat menghilangkan limbah dengan cepat, akan tetapi biayanya mahal dan tidak ramah lingkungan. Salah satu cara untuk mengolah dan memanfaatkan limbah dilakukan dengan menggunakan agen biologi yang disebut dengan bioremediasi. Kemudian bakteri umumnya digunakan dalam proses bioremediasi limbah. Penghilangan minyak bumi adalah bakteri hidrokarbonoklasik. Secara alami, mikroorganisme ini memiliki kemampuan untuk mengemulsi, mentransport, dan mendegradasi
hidrokarbon. Bakteri ini mendegradasi senyawa hidrokarbon dengan memotong rantai hidrokarbon tersebut menjadi lebih pendek dengan melibatkan beberapa enzim. Kemudian bakteri pendegradasi minyak bumi akan menghasilkan bioproduk seperti asam lemak, gas, surfaktan, dan biopolimer yang dapat meningkatkan porositas dan permeabilitas batuan reservoir, formasi klastik, dan karbonat. Apabila bakteri ini penguraian minyak bumi, proses awal degradasi adalah dengan pembantuan protostatohate atau setesol atau senyawa yang secara struktur berhubungan dengan senyawa ini. Selanjutnya, senyawa ini akan didegradasi menjadi senyawa yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus asam sitrat, yaitu suksinat, asetil, CoA, dan pirufat. Selanjutnya ada bioremediasi perairan akibat limbah rumah tangga. Dalam limbah rumah tangga biasanya terdapat mikroorganisme yang bernama coliform, yang jumlahnya dalam keadaan normal dalam perairan adalah 20.000 sel atau 100 mili air. Bioremediasi dengan menggunakan tanaman air menyebabkan jumlah coliform semakin sedikit dengan semakin banyaknya ragam tanaman air dalam kolam yang digunakan sebagai kolam penyaringan. Kemudian bioremediasi menggunakan tanaman melibatkan proses penyerapan dan penyaringan oleh akar dan batang tanaman air, proses pertukaran dan penyerapan ion. Tanaman yang pernah dijadikan bahan penelitian dalam bioremediasi limbah cair rumah tangga adalah mendong, teratai, piambang, dan hidrilla. Keadaan limbah cair rumah tangga setelah dialirkan pada kolam yang diberi tanaman air tadi memiliki efek dari segi fisik limbah, yaitu terjadi penurunan keruhan sebesar 27,99 NTU atau kondisi normal. Kekeruhan perairan kurang dari 20 NTU dan penurunan padatan yang tersuspensi sebesar 6,95%, terjadi penurunan suhu sampai 10,7%. pH awal limbah rumah tangga kebanyakan bersifat asam. Dengan menggunakan bioremediasi tanaman air ini dapat ditingkatkan sebesar 2,5 sampai 7,46% dari suhu limbah sebelumnya. Kemudian pengurangan dampak lingkungan akibat pestisida pertanian. Penggunaan yang berlebihan terhadap herbisida, pestisida, fungisida, dan pupuk pertanian menyebabkan bahaya bagi lingkungan yang menghasilkan semakin berkurangnya kemampuan biodegradasi. Penggunaan varietas tanaman dengan modifikasi genetik yang resisten terhadap serangga atau penyakit memiliki pengaruh yang lebih besar daripada dengan menggunakan pestisida. Biopestisida atau yang sering disebut dengan pestisida biologi merupakan turunan dari bahan alami, hewan, tumbuhan, bakteri, dan mineral dan mengandung sedikit racun dibandingkan dengan pestisida konvensional. Menurut USEPA tahun 2008, ia mengindikasikan bahwa pada akhir tahun 2001 akan ada sekitar 195 biopestisida yang
registrasi akan mengandung bahan aktif dan sebanyak 780 produk yang dihasilkan. Mereka mengklasifikasikannya ke dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pestisida mikrobial yang mengandung mikroorganisme, bakteri, jamur, virus, atau protozoa sebagai bahan aktifnya. Itu ada di dalam makalah di tabel 1. Kemudian yang kedua, tanaman yang digabungkan dengan pelindung, yang berarti bahwa pestisida aktif diproduksi oleh tanaman dengan bahan genetik yang dimasukkan ke dalam tanaman. Kemudian yang ketiga, pestisida biokimia mengandung bahan yang mengontrol hama dengan menggunakan mekanik non-toksik. Biopestisida selalu efektif dalam jumlah sedikit dan selalu menjadi kompos dengan sangat cepat dan pencahayaannya sedikit, sehingga jika mereka digunakan dapat menghasilkan semakin berkurangnya resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Sementara itu, penggunaan tanaman yang memiliki modifikasi genetik resisten terhadap serangga atau penyakit dapat digunakan untuk mengurangi secara besar dari penggunaan pestisida. Tanaman yang dilindungi serangga, insect protected crop, memberikan dampak penurunan nilai potensial yang didapat oleh petani dan air tanah terhadap residu kimia oleh pestisida tersebut. Kita lanjut atau Mas Aris yang melanjutkan lagi? Halo Mas Aris. Mbak Betty lagi. Ya, pengolahan limbah ikan menjadi biodiesel. Selama ini pengolahan ikan hanya menimbulkan masalah limbah yang dapat mencemari lingkungan. Kegiatan pengolahan ikan ini hanya selalu menimbulkan limbah karena yang diambil hanya berupa dagingnya saja, sementara kepala, isi perut, dan kulitnya dibuang. Bagian ikan yang dibuang inilah yang disebut dengan limbah ikan. Pengolahan limbah ikan patin menjadi biodiesel dilakukan dengan memanfaatkan minyak ikan yang berasal dari limbah perut ikan patin. Proses awal dilakukan berupa pengukusan limbah perut ikan patin sehingga diperoleh minyak ikan, kemudian minyak tersebut diolah menjadi biodiesel. Ya, ini yang pertama ada limbah ikan tadi, terus dikukus. Setelah dikukus, serat ikan itu akan diperas. Setelah diperas itu akan keluar cairan lemaknya. Kemudian cairan lemak ini dipisahkan dengan menggunakan corong pisah, yaitu pisahnya lapisan air dan juga lapisan lemak atau minyaknya. Kemudian dipanaskan lapisan minyak atau minyaknya tadi. Bunda kurang turun. Dan menghasilkan minyak. Kemudian ya, jadi akan menghasilkan minyak. Terus kemudian tahap berikutnya yaitu pembuatan biodiesel dari minyak ikan yang dihasilkan. Yang pertama yaitu di sini ada minyak ikan, yaitu yang pertama ada katalis atau metanol. Pencampuran dari variabel penelitian yaitu akan menghasilkan reaksi metanolisis. Nah, di sini kemudian akan terjadi pemisahan biodiesel dari gliserol. Kemudian dalam pemisahan ini terjadi dibagi lagi, yaitu gliserol dan biodiesel. Kemudian di biodiesel ini terjadi pemurnian. Setelah pemurnian akan terjadi analisis biodiesel. Kemudian ada bioremediasi limbah pengolahan ikan. Meningkatnya industrialisasi dan aktivitas manusia khususnya di bidang perikanan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif.
Tanaman apu-apu yang digunakan sebagai bioremediator alami akarnya akan semakin bertambah panjang dan semakin banyak jumlahnya. Perairan yang diberi tanaman ini akan mengalami perubahan warna dari keruh menjadi jernih, yang diduga dikarenakan semakin berkembangnya akar sehingga penyerapan limbah organik di perairan semakin tinggi. Dengan semakin panjang dan banyaknya akar yang ada, tanaman ini juga mampu mencengkram lumpur dengan berkas-berkas akarnya sehingga perairan ini menjadi bersih. Kemampuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembersih sungai yang kotor. Kemudian kemampuan tanaman ini dapat mengikat limbah organik terlihat dari semakin jernihnya perairan dan juga semakin berkurangnya kandungan bahan organik dengan semakin banyaknya penutupan yang dilakukan terhadap perairan. Kemampuan ini merupakan hasil simbiosis antara tanaman apu-apu dengan bakteri Rhizoptera yang terdapat di bagian akarnya. Kemampuan tanaman ini mengikat limbah organik terlihat dari semakin jernihnya perairan dan juga semakin berkurangnya kandungan bahan organik dengan semakin banyaknya penutupan yang dilakukan terhadap perairan. Kemampuan ini merupakan hasil simbiosis antara tanaman apu-apu dengan bakteri Rhizoptera yang terdapat di bagian akarnya. Tumbuhan ini memiliki 3 mekanisme dalam bioremediasi, yaitu yang pertama ada fitostabilisasi sebagai proses imobilisasi kontaminan dalam air disebabkan oleh terbawa aliran air tanah melalui pori kapiler. Yang kedua, rizofiltrasi yang berhubungan dengan absorpsi kontaminan yang ada di akar. Kemudian yang ketiga ada rizodegradasi, di mana terjadi penguraian kontaminan dalam air oleh aktivitas mikroba pada perakaran tanaman air.